sini saya akan menjelaskan cara mengetahui asbabun nuzul Quran. Al-Quran datang untuk menjadi pedoman bagi manusia, baik yang Islam maupun yang non-Islam. Untuk mempelajari petunjuk dalam Al-Quran secara jelas, diperlukan untuk mengetahui apa saja sih hal-hal yang mengiringi ketika ayat Al-Quran tersebut itu turun. Yang mana kita harus tahu yang namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah sesuatu hal yang menjadi pemicu atau penyebab terjadinya ayat itu turun. Bahasa asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam masa 23 tahun. Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki akidah, ibadah, akhlak, dan pergaulan manusia yang dapat dikatakan menyimpang dari kebenaran. Jadi jangan salah paham jika ada yang berpikiran bahwasanya apabila tidak ada ayat Al-Quran yang turun, apabila tidak ada sebab yang turun, maka tidak ada ayat Al-Quran yang turun. Itu pemikiran yang keliru. Karena sejatinya adalah ada atau tidak pasti akan turunnya ayat Al-Quran atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab Al-Quran tetap diturunkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan pedoman dasar, dan kita akan mempelajari pedoman dasar bagi ulama untuk mempelajari ilmu asbabun nuzul. Pedoman dasar para ulama untuk mengetahui asbabun nuzul tentu bukan sembarang, tetapi jelas itu dari dalil-dalil yang sahih. Para ulama sangat berhati-hati dengan apa yang mereka ambil dan apa yang mereka simpulkan. Ada penafsiran hukum dalam Al-Quran. Nuzul sangat penting dalam menafsirkan hukum Islam dalam asbabun nuzul sangat penting karena itu sangat membantu kita menafsirkan hukum untuk memahami latar belakang turunnya ayat Al-Quran. Dengan mengetahui turunnya tersebut, kita bisa yang pertama mengerti maksud hukum, yang kedua mengetahui apakah hukum itu berlaku umum atau khusus, yang ketiga menghindari kesalahan dalam memahami ayat. Jadi intinya asbabun nuzul itu membuat penafsiran hukum menjadi lebih tepat, jelas, dan sesuai aturan. Nah, ada yang bertanya lagi. Pertanyaan selanjutnya dari bertanya bagaimana kita memastikan asbabun nuzul itu sahih atau tidak? Nah, cara memastikan asbabun nuzul itu sahih atau tidak, yang pertama kita lihat dari sumbernya jelas atau tidak, seperti hadis-hadis atau dari dalil yang sahih. Yang kedua, sanadnya harus kuat. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir, didukung oleh ulama yang ahli. Saya ingin bertanya, mengapa hadis menjadi sumber utama dalam mengetahui asbabun nuzul? Ini adalah kesimpulan singkatnya, hadis penting karena berisi informasi langsung, terpercaya, dan kontekstual tentang peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, tutup. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.